Di dalam 2 minggu awal kita tidak berbakti, kita bergabung dengan gereja yang lain. Sebenarnya hati saya susah. Lalu kemudian ada kesempatan kebaktian gabungan dengan GRII Pusat. Waktu itu dalam konteks apa? Saya lupa ya. HUT. Ya, lalu kemudian kita mengadakan kebaktian pertama kali bergabung lagi secara fisik di tempat ini. Saya senang. Dan kenapa demikian? Sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, dengan kondisi gereja kita yang sedang ada masalah, saya merasa saya harus memberikan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita pengertian akan bagaimana melihat rencana kekal Tuhan bagi gerejanya. Sebab Kristus berkata, aku datang untuk mendirikan gereja. Ini adalah perintah daripada Kristus. Jadi pada hari itu saya senang bisa menyampaikan khotbah dari pengkhotbah pasal yang ketiga. Itu minggu lalu. Lalu pada waktu dikatakan kalau ada gabungan, sebenarnya saya agak susah hati. Aduh, padahal saya ingin sekali firman Tuhan itu membimbing daripada gereja kita. Jadi itu sebab kenapa kemudian saya berkata, kita bikin kebaktian H-1. Beberapa teman-teman BPH kaget karenanya, tapi mereka sangat sigap. Saya apresiasi untuk semua persiapan yang tiba-tiba tersebut. Lalu pengumuman disampaikan, dan itu sebab hari ini kali yang kedua kita berkumpul bersama, dan saya akan berkhotbah tentang hal bagaimana kita mengerti pimpinan Tuhan untuk gerejanya, khususnya dalam GRI Durensawit ini. Saudara, tadi liturgi sudah berkata bahwa tim sedang terus bekerja dan semua persyaratan yang diperlukan itu sudah kita penuhi. Ya, sebab di dalam pergumulannya maka pihak-pihak yang merasa keberatan pernah berkata, jika semua syarat dipenuhi maka silakan beribadah. Maka semua persyaratan itu sudah kita penuhi, harap minggu depan kita bisa mendapatkan surat izin ibadah sementara. Kenapa namanya surat izin ibadah sementara? Oleh karena ini kita memakai ruko kita untuk sementara. Ya, karena tujuan kita adalah gereja di Laut Arafuru. Itu yang akan terus-menerus kita akan persiapkan untuk menuju kepada memenuhi persyaratan-persyaratan untuk pembangunan gereja tersebut. Apalagi kemudian saya juga ditanya terus oleh Pendeta Stephen Tong, kapan? Kita terbentur di dalam banyak sekali sistem. Setiap institusi yang kita dekati merasa mempunyai kepentingan tersendiri. Ya, merasa mempunyai mempunyai hak tersendiri. Kita mesti bermain cantik di dalam ini. Jadi kita mulai mengikuti iramanya, tapi kita tetap harus mempertahankan akan fondasi atau dignity daripada kita. Ya, dan itu sebab saudara kelihatan seperti tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada banyak dalam tanda kutip pertarungan yang dihadapi oleh tim pembangunan ketika mengurus semua ini. Ya, kita melewatinya dengan rasa, aduh susah hati, aduh bagaimana ini. Dan itu membawa kita untuk terus berlutut dan berdoa, minta Tuhan tolong. Itu sebab beberapa teman-teman mengajakkan kita buat doa setiap hari jam 5 sore di Durensawit. Lalu setiap hari Sabtu dan persekutuan doa, saudara pun diundang untuk datang dan berdoa bersama. Ada banyak hal yang perlu kita doakan. Kalau kita tidak berdoa, kita mau apa? Ya, kalau kita tidak berdoa, kita mau apa? Itu sesuatu hal yang harus menjadi pertanyaan. Kemarin duduk mendengarkan Pendeta Stephen Tong berkhotbah, mengikuti pergumulan beliau dalam khotbah-khotbahnya. Ada satu pergumulan yang membuat beliau switch di dalam keberaniannya, yaitu pada waktu beliau berkata, Tuhan itu ada. Dan itu sebab dia menolong saya pertama kali, kedua kali, dan berikutnya. Meskipun kita berencana membangun 25 gereja lagi atau mungkin akan lebih, saya tidak takut lagi.
Saya tidak takut lagi. Nah, disinilah saya merasa sebagai pendeta, sebagai gembala di sini, saya harus bersama-sama dengan saudara berjalan untuk tidak takut lagi. Amin. Ya, karena kenapa? Kita punya Tuhan. Itu sebab saudara saya berkata, kita bikin kebaktian. Sebab ini momen. Ini momen. Saya akan mengajak saudara-saudara bersama untuk melihat Tuhan yang besar dan rencananya di dalam gereja kita. Saudara, sekali lagi saya tadi mengatakan kalau misalnya semua berjalan lancar, minggu depan kita bisa beribadah lagi di GRI Duren Sawit. Sebab renovasi itu boleh berjalan dan boleh selesai. Kalau bukan maksud Tuhan untuk kita ke sana apa? Ya, tempat itu akan menjadi tempat batu loncatan. Ya, seperti tempat transit sebelum kita pergi ke Laut Arafuru. Itu sebab saudara ingatlah itu dalam doa bahwa di belakang semua yang kelihatannya tenang seperti ini ada banyak sekali doa, ada banyak sekali perjuangan, ada banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh tim. Yang pergi ke institusi ini, pergi ke institusi ini, pergi ke institusi ini, dan di dalamnya bertemu dengan banyak orang yang dalam notabene juga adalah orang yang belum percaya. Tapi puji Tuhan, ada orang-orang yang meskipun dia bukan orang percaya, tetapi mereka berkata bahwa mereka mau membantu. Ya, ini sedikit pergumulan yang saya perlu sampaikan dan update yang perlu saya berikan kepada saudara sekalian. Dan di dalam kesempatan ini pula, gereja kita tetap melayani, gereja kita tetap melakukan pelayanan-pelayanan di dalam weekdays. Ya, dalam pelayanan weekdays, dan salah satu yang tadi sudah disampaikan oleh liturgis adalah minggu depan. Kita akan mengadakan pembinaan orang tua dan guru. Waktu kita memang sangat mepet sekali. Tapi itu sebab kesempatan adanya kebaktian hari ini merupakan sebuah momen pula. Saudara, saya mengundang saudara dan mendorong saudara untuk mengikuti pembinaan orang tua dan guru di dalam konteks bulan reformasi. Hari itu kita akan mempelajari tentang konsep daripada para reformator, baik Luther maupun Calvin, pada waktu mereka memikirkan tentang pendidikan. Tentu mereka tidak hanya berpikir tentang konsep teologia, tentang doktrin Allah, doktrin Alkitab dan segala-galanya, tapi ini adalah teologia praktika yang ada di dalam pikiran daripada para reformator tersebut. Bagaimana seorang Luther berpikir tentang pendidikan, bagaimana seorang Yohanes Calvin berpikir tentang pendidikan. Selain kita akan memikirkan juga tentang konsep biblika, tentang panggilan dan nilai seorang anak, lalu tentang bagaimana mengajarkan kebenaran kepada anak. Saudara, pendaftaran sudah dimulai. Link pendaftaran akan dikirim, seharusnya sih sudah ada dalam WA group pengurus dan WA group daripada jemaat. Saudara, daftarkanlah 2 kali tanggal 11 dan tanggal 18 ya, dengan biaya Rp100.000 untuk 2 itu sangat murah sekali. Saudara yang mendapatkan kesusahan dan memang betul-betul susah untuk membayar kontribusi ini, tolong kasih tahu. Ya, jangan sampai uang itu menjadi halangan kita untuk belajar akan firman Tuhan. Ya, jadi link pendaftaran sudah dikirimkan, tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, aduh saya nggak bisa pakai link pendaftaran, klik begitu saya gaptek dan sebagainya, maka tolong kasih tahu kepada panitia. Ya, bagaimana mendaftarkan nanti akan dibantu, didaftarkan via link yang tertera. Jadi tolong saudara sekali lagi ikutilah dan kita akan belajar bersama tentang pendidikan di dalam konsep para reformator. Ya, ini hal yang kedua. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu silahkan menuju kepada kelasnya masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa dan meminta kepadamu akan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah dan bawalah kami untuk melihat kebenaran Tuhan yang agung. Dan kami melihat bagaimana kami pasti bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Izinkan kami meminta bersesuai dengan doa yang Musa pernah katakan.
Kalau Tuhan tidak berjalan di depan, kami tidak akan berangkat. Demikianlah, itu menjadi seru doa kami padamu. Tuhan tolong bantu kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tema khotbah hari ini adalah perjuangan dan pertumbuhan iman. Saudara, saya akan mengajak saudara sekalian untuk membuka kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kitab Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dalam kekurangan suatu apapun. Kalau saudara perhatikan, ruang-ruangan yang ada di Duren Sawit, setiap aula itu saya memberi nama sesuai dengan nama murid yang melihat peristiwa konfigurasi daripada Tuhan Yesus. Transfigurasi daripada Tuhan Yesus. Siapa saja? Yohanes. Kedua, Petrus. Ketiga, Yakobus. Kenapa Yohanes atau kenapa Petrus, kenapa Yakobus? Latar belakangnya apa? Yohanes adalah seorang murid yang meninggal paling terakhir. Dia melihat seluruh keutuhan daripada nubuatan penggenapan daripada Mesias yang ada di dalam diri Kristus. Bahkan dia mengikuti juga akan pergumulan gereja mula-mula sampai pada akhirnya. Jadi dari sisi waktu, Yohanes mungkin seorang yang mempunyai pengalaman yang lebih banyak dan berbicara tentang siapakah anak Allah itu. Sehingga tidak mengherankan kalau kitab Injil Yohanes berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes memakai pendekatan eternal, kekekalan. Dia tidak melaporkan tentang kelahiran Tuhan Yesus sama seperti Matius, Markus, dan Lukas yang berbicara tentang Yesus lahir di kandang, Yusuf dan Maria, ya, kemudian ada orang Majus dan seterusnya. Yohanes memulainya dengan ide dari kekekalan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Di sini kita melihat tentang apa yang Yohanes mengerti tentang anak Allah itu secara lebih banyak. Yang kedua, kenapa Petrus? Jadi hal yang pertama adalah Yohanes melihat kesempurnaan daripada wahyu Allah tentang Yesus Kristus. Yang kedua, aula yang ada di lantai 1 namanya Petrus. Kenapa Petrus? Karena Petrus adalah, saya mengatakan, orang yang dicatat di dalam Alkitab yang mengalami kesempurnaan pengampunan daripada Allah. Dia diampuni pada waktu Tuhan Yesus bilang, kamu ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Itu kali pertama dia bertemu dengan Tuhan Yesus di tepi danau Galilea itu. Tapi dia juga di tempat yang sama akhirnya berkata, mendengarkan perkataan Yesus, kamu ikutlah aku. Jadi saya mentafsirkan ini sebagai kesempurnaan penerimaan daripada Allah. Itu menjadi nomor 2, aula yang kita kenal sebagai aula kecil. Dan yang ketiga, Yakobus. Itu menjadi aula daripada remaja di bawah. Kenapa? Karena Yakobus adalah seorang yang menulis surat yang sangat praktikal sekali. Saya berharap anak-anak remaja mempelajari akan imannya bukan sekedar sebuah ide di dalam dunia antah berantah sana, tetapi sesuatu yang sangat praktikal sekali. Sebab iman Kristen adalah iman yang praktikal. Iman Kristen adalah kebenaran yang praktikal.
sama seperti inkarnasi dari sorga turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia, maka demikianlah firman itu diberikan kepada kita bukan di dalam dunia antah berantah, bukan di dalam tempat diskusi teologi daripada para profesor atau para doktor, tetapi ini adalah kebenaran yang dapat ditemui di pasar, di ujung-ujung jalan, tetapi itu adalah kebenaran. Itu sebab Alkitab mencatat Yesus berjalan dari desa ke desa untuk memberitakan kerajaan Allah. Dia berbicara di pasar, dia berbicara di tempat-tempat di mana orang berkata, kebenaran Tuhan itu harus dibicarakan di dalam bait Allah. Tetapi Yesus berbicara tentang kebenaran Allah di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, kira-kira seperti itu. Maka demikianlah, maka aula itu disebut sebagai aula Yakobus, dan hari ini kita melihat Yakobus ya dalam pasal yang pertama ayat yang kedua 24, pasal pertama ayat 2 sampai 4 ini menuliskan penggembalaannya dengan sangat praktis sekali. Sangat praktis sekali tentang bagaimana melihat pekerjaan Allah di dalam hal pencobaan, ketekunan ya, dan iman yang matang. Nah, saudara, saya memilih tema ini di dalam konteks pergumulan daripada gereja kita. Ya, dalam konteks pergumulan daripada tersebut, maka saya berdoa Tuhan, firman Tuhan yang bagian mana yang dapat disampaikan dan memberikan gambaran utuh tentang rencana Allah. Minggu lalu kita menyinggung pengkhotbah pasal yang ketiga. Tadi saya berpikir mau meneruskan pengkhotbah pasal yang keempat, tapi dalam pergumulan tersebut saya berkata tidak, Yakobus. Ya, karena ini bicara tentang, sekali lagi, tentang pencobaan, tentang ketekunan, dan tentang iman yang matang. Ini akan menjadi gambaran daripada apa yang menjadi khotbah atau tujuan khotbah hari ini. Nah, saudara, orang banyak sekali berkata, atau ada banyak perkataan yang berkata bahwa hidup ini keras. Hidup ini keras. Saya mengatakan betul, hidup ini keras. Dan kita bahkan juga berkata kepada anak-anak kita semenjak kecil bahwa, nah, hidup itu tidak sekedar di dalam rumah. Hidup ini adalah sangat keras. Kalau kamu ketemu orang di luar, berelasi dengan mereka berbeda dengan kalau kamu ketemu papa dan mama kamu. Hidup ini keras. Dan kita menyaksikan itu bukan dalam realita hidup kita, dan kita tidak suka untuk menghadapinya. Oleh karena tidak semua orang mempunyai pola pikir yang sama, landasan yang sama, tujuan yang sama. Maka kita akan berkata, betul, hidup itu keras. Tapi kita juga akan menemukan ada pepatah yang berkata berakit-rakit ke hulu, terusannya bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Tentu kita tahu artinya, bukan? Bahwa pasti ada kesulitan yang akan dihadapi, dan kesulitan itu pasti akan membawa kepada kebaikan, manfaat, dan kebahagiaan. Betul apa benar? Kira-kira begitu ya, itu yang diajarkan kepada kita. Masalahnya adalah kita tidak ingin loh tentang bersakit-sakit dahulu. Kita maunya bersenang-senang terus menerus. Ya, jangan bersenang-senang kemudian. Kita nggak suka kalau bersenang-senang kemudian bersakit-sakit dahulu. Aduh, itu kira-kira jauh lah daripada kita. Tapi kita juga nggak pernah siap hati untuk menerima bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita nggak suka. Tapi itu tidak terjadi. Ya, itu tidak terjadi. Semua orang pasti akan mengalami kesulitan. Kesulitan kita akan mulai dialami semenjak kita lahir ke dalam dunia. Kenapa pada waktu seorang bayi lahir langsung menangis? Dia menangis dengan begitu keras sekali. Seakan-akan dia mau berkata, kenapa engkau mengeluarkan aku daripada semua kenyamanan ini? Sementara di dalam perut, ruangan full air conditioned. Ya, lalu kemudian ada bumper kiri kanan. Ya, sehingga membal. Oleh karena dijaga dan dipelihara oleh air ketuba. Dan kalau mau makan semuanya tersalurkan anytime, lewat ari-ari. Tapi ketika sudah waktunya harus lahir, maka semua itu harus hilang, bukan?
Semua itu nggak boleh ada lagi. Itu sebab pada waktu bayi lahir dia nangis. Dia nangis karena apa? Kehilangan semua kenyamanan. Ini tafsiran saya. Saudara masih ingat waktu saudara lahir seperti apa? Nangismu seberapa keras? Masih ingat? Wah, itu seperti, waduh, kenapa kamu keluarkan saya daripada semua kenyamanan ini? Dan ini realita. Semenjak awal bahkan dia sudah mulai merasakan kesusahan, kesukaran, dan penderitaan. Kita tidak dapat menghindarkan diri seperti itu, bukan? Termasuk orang Kristen. Ya, orang Kristen tidak imun terhadap semua pencobaan, kesusahan, penderitaan, bahkan kematian. Tidak imun. Kita akan menghadapi itu semuanya. Tapi sebagai pendeta, saya harus berkata di awal bahwa kehidupan Kristen adalah yang terbaik dari semua bentuk kehidupan yang lain. Saya harus mendasarinya dengan sebuah tesis ini. Kehidupan Kristen adalah yang terbaik. Saya mengatakan tadi bahwa orang Kristen tidak luput daripada semua kesusahan-kesusahan seperti itu. Ya, bahkan mungkin ada orang Kristen yang lebih susah, sementara ada orang yang bukan Kristen misalnya dikelilingi oleh kenyamanan demi kenyamanan. Kita tidak tahu ada berapa banyak air mata sebenarnya yang juga mereka tumpahkan di dalam saat-saat sendiri mereka. Ya, kita akan mengaminkan kita mengalami penderitaan dan kesusahan. So, kalau begitu, bagaimana kita melanjutkan hidup kita? Saya memulainya dengan sebuah tesis. Kehidupan Kristen adalah yang paling baik daripada semua bentuk kehidupan yang lain. Oleh karena inilah satu-satunya kehidupan yang benar. Karena kita tidak bisa mempertahankan kehidupan iman kita di atas dasar yang tidak kokoh, bukan? Kalau kita mau berbicara tentang kehidupan, maka lihatlah dan ingatlah bahwa Kristus pernah berbicara tentang kehidupan itu banyak sekali di dalam berbagai macam model. Misalnya ia berkata tentang kehidupan yang kekal, ia berkata tentang kehidupan yang berkelimpahan, ia berkata tentang kehidupan yang diberkati. Yesus bicara banyak tentang kehidupan dan dia pantas untuk mengatakannya sebab dia adalah dirinya hidup. Dia berkata, aku adalah hidup. Maka segala bentuk model kehidupan itu ada padanya. Dia tahu seluruh dinamika dan seluk-beluk sebuah kehidupan. Dia tahu itu. Bahkan ada orang yang mengatakan, sekarang aku baru tahu ya, hidupmu itu seperti ini. Aku baru tahu sekali. Sebenarnya itu di hadapan Kristus itu adalah bagian yang dia sangat-sangat tahu. Sebab dia adalah dirinya kehidupan itu. Kita nggak terlalu banyak tahu. Bahkan saat ini di tempat ini di sini kalau kita berpikir kehidupan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan tentang hidup kita, bukan? Kita tidak tahu tentang mungkin 5 hari ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita bahkan nggak tahu kira-kira apa yang akan terjadi besok. Dan lebih singkat, kita tidak tahu 1 jam ke depan seperti apa. Kita tidak tahu. Tapi dia tahu. Sebab dia adalah dirinya kehidupan. Saudara, kita tidak tahu minggu depan. Apakah semua urusan ruko Duren Sawit, gereja kita di Duren Sawit itu akan selesai? Kita tidak tahu. Tapi kita tahu ada langkah-langkah taktis dan teknis, strategis yang sudah kita coba susun. Semua di atas kertas, semuanya bagus sekali. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kita belajar untuk berkata, Tuhan, pimpinlah kehendak-Mu. Bolehkah kami melihatnya? Peliharalah gereja-Mu, jagalah gereja-Mu. Maka demikianlah kita mendasarkan iman kita. Kita mendasarkan iman kita bukan kepada yang lain, tetapi kepada Allah yang di dalam Kristus yang pernah berkata, aku datang untuk mendirikan gerejaku. Aku datang menyertai gerejaku. Aku datang untuk menyempurnakan gerejaku dan memimpin gerejaku sampai kepada akhirnya. Nah, saudara, itu sebab kita memulai dengan kehidupan Kristen adalah yang paling baik. Sebab di dalam iman Kristen kita menemukan sosoknya kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Meskipun demikian, selama kita hidup kita juga harus membuka mata dan menerima sebuah kenyataan bahwa ketika kita mengikut Yesus, maka kita harus kehilangan kehidupan kita.
Barang siapa kehilangan, dia akan mendapatkan. Pernah baca ayat itu? Di dalam kehilangan kita akan mendapatkannya. Kita harus membuka mata dan menerima kebenaran ini, bahwa kita harus pergi ke salib dan menemukan kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan tersebut bukan saja bicara bahwa Kristus mati, bangkit dan berkaitan dengan menyelesaikan masalah dosa kita, dan itu memang betul dan penting sekali, tetapi juga kuasa kebangkitan Kristus itu adalah membangkitkan akan iman kita, membangkitkan harapan kita, membangkitkan akan masa depan kita. Saudara, itu sebab kebenaran tentang kebangkitan Kristus tidak berhenti pada waktu yang lalu saja. Kebenaran kebangkitan itu terus-menerus berjalan. Bahkan Paulus berkata, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Begitu bukan? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Kapankah ayat itu muncul? Apakah pada waktu Yesus berbicara? Tidak, itu dikatakan oleh Paulus. Sekian waktu lamanya setelah Yesus naik ke sorga, dia masih berbicara tentang fakta kebangkitan Kristus. Kalau Kristus sudah dibangkitkan, maka kita tidak akan bisa memiliki kepastian akan iman kita. Saudara, itu sebab maka sampai di sini saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi tesis kita adalah kehidupan Kristen itu adalah yang terbaik. Bagaimana kita melihat yang terbaik itu? Sementara di lain sisi paradoksnya adalah ketika kita mengikut Kristus, kita harus kehilangan kehidupan kita. Tidak mudah. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terbaik, tapi tidak mudah untuk dihidupi. Kita membutuhkan akan anugerah Allah untuk menopangnya. Misalnya saja, saudara, kita akan terus-menerus menemukan bahwa ada peperangan yang terjadi dalam kehidupan batin orang percaya. Paulus mengatakan pada Roma pasal yang ke-7, pada waktu ada sesuatu hal yang baik yang aku pikirkan, maka selalu saja ada hal yang jahat. Aku ingin melakukan kehendak Tuhan, tapi pada waktu bersamaan aku ditarik untuk menyenangkan keinginan dagingku. Roma pasal 7 mengatakan demikian. Kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata, keinginan daging dan keinginan roh. Ada dua keinginan dalam kehidupan orang percaya dan selalu bertarung. Selalu berseteru. Keinginan daging itu ada di dalam hidup kita yang membuat kita tertarik kepada semua keinginan-keinginan daripada dunia. Dan kita akan segera bertemu dengan kebenaran bahwa ada banyak bahaya dan jerat di dalam perjalanan iman itu. Ada banyak bahaya dan jerat. Sampai di sini saya mengingat kenapa Fanny Crosby menuliskan kalimat itu di dalam lagunya Amazing Grace, bukan? Ada bahaya dan jerat. Saudara ingat lagu itu? Dalam satu bagian liriknya, bahaya dan jerat. Ada banyak bahaya dan jerat, tapi anugerahmu menolong aku. Sehingga saudara, sampai di sini kita lihat bahwa tidak ada keistimewaan, tidak ada jalan pintas, tapi kita harus melewatinya. Kalau gitu untuk apa? Keistimewaan hidup Kristen itu seperti apa? Kita berkatakan kehidupan Kristen adalah yang paling baik dibandingkan semua yang lain dalam menghadapi semua kesulitan ini dan tidak ada keistimewaan dan jalan pintas. Maka bagaimana kita bersikap? Disinilah maka Yakobus menolong kita, membawa kita untuk memikirkan pergumulan ini di dalam 4 perspektif. Dalam 4 perspektif. Dan mari kita akan melihat itu satu persatu. Ya, dalam 4 perspektif. Yang pertama adalah menghadapi dan bukan menyerah. Ini hal yang pertama. Menghadapi dan bukan menyerah. Saudara, kita jangan bersikap menjadi korban. Jangan bersikap menjadi korban. Jangan membiasakan diri untuk bersikap menjadi korban. Dengan berkata, mengapa ini terjadi kepadaku? Kalimat itu klasik dan selalu akan diucapkan oleh semua orang-orang yang merasa diri menjadi korban. Kenapa ini terjadi kepadaku? Cobalah belajar berucap, aku ingin tahu. Dan belajar apa yang Allah coba katakan kepadaku. Atau
Ada orang berkata dan bersikap menjadi korban dengan kalimat, hidup ini nggak adil. Hidup ini nggak adil bagiku. Kenapa kita tidak mencoba untuk belajar? Siapa saja berkata, siapa saja dapat mengalaminya, bukan hanya aku. Mengapa kamu mengatakan hidup ini tidak adil? Oleh karena kamu membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, bukan? Engkau mengatakan hidup ini tidak adil, tapi engkau tidak pernah tahu bagaimana progres pergumulan orang itu. Kamu tidak tahu, dia pun juga menghadapi kesengsaraan tersendiri dalam konteks hidupnya dia. Lalu kamu mau menyamakan pergumulanmu dengan pergumulan dia? Lainlah. Gak bisa dipersamakan. Saudara, itu sebab jangan bermain peran untuk menjadi korban, jangan mengasihani diri sendiri dan meminta Allah untuk menjauhkan semua masalah itu agar supaya kita menjadi bahagia. Tapi belajarlah untuk melihat Allah adalah sumber kebahagiaan melalui masalah-masalah hidup. Sekali lagi, belajarlah melihat Allah sebagai sumber kebahagiaan melalui masalah-masalah hidup. Ini nampaknya menjadi pergumulan daripada seorang Yakobus, melihat jemaat yang ia layani. Ya, mungkin sekali itu mereka menghadapi beragam macam penderitaan dan kesulitan karena iman mereka. Dan jemaat ini datang kepadanya dan berbicara panjang lebar, mengungkapkan keluhan-keluhan kepadanya, mengungkapkan akan kesusahan daripada hati. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, maka Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu mengalami pencobaan-pencobaan. Saudara, dia ingin mengingatkan kita tidak dapat menghindarkan diri kita dari masalah apapun itu, cepat atau lambat. Masalah itu bisa muncul dengan tidak terduga. Coba kita bisa bayangkan. Kita tidak menyangka misalnya satu hari kita sedang mengadakan perjalanan liburan bersama dengan keluarga, pergi dengan sukacita, mengemudikan mobil dengan baik, lalu kemudian masuk ke dalam jalan tol, tiba-tiba di jalan tol ban pecah dan mobil terbalik. Kita tidak menduga, bukan? Kita tidak menduga. Lalu kita juga tidak menduga bahwa ternyata dering telepon yang kita pilih, nada deringnya tersebut menjadi panggilan yang tidak kita suka untuk mendengarnya. Oleh karena panggilan telepon itu mengabarkan berita buruk. Kita memilih nada dering itu kita suka. Kita pilih nada ini, tapi nada dering itu merupakan panggilan untuk mendengarkan sebuah berita buruk. Kita tidak pernah tahu. Saudara, membaca tulisan Yakobus anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya ketika membaca ini betul-betul baik, perhatikan baik-baik dengan seksama. Saya berkata, Yakobus, kenapa engkau terlihat seperti orang yang tidak empati sekali? Kenapa seperti engkau tidak memakai kasut sama seperti orang yang sedang mengalami kesusahan? Perasaanmu itu di mana sih? Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara bisa bayangkan, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan sementara engkau terbaring di rumah sakit dan sedang menahan kesakitan. Kamu bisa bayangkan itu terjadi pada dirimu? Apakah itu sebuah kebahagiaan? Apakah kita tidak terganggu? Apakah semua orang normal akan setuju? Perkataan itu kayaknya kurang pas. Saudara bisa bayangkan? Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Pada waktu saham di perusahaan kita langsung melorot jauh sekali. Pada waktu kita ditipu oleh orang. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Gila apa? Yakobus, engkau tidak empati. Tapi apakah kemudian kita berkata, Yakobus tolong ralat dong perkataanmu? Pasti tidak. Yang pasti adalah bukan kita meminta Yakobus untuk menyesuaikan diri, tapi kita
dalam keterbatasan pikiran kita, mengatakan, Tuhan, aku tidak tahu, tapi pasti ini tidak salah. Maka hal penting di dalam hal pertama ini adalah, ini tidak dapat ditanggapi di dalam ranah respon alami. Ini adalah respon supra alami. Kenapa demikian? Oleh karena pikiran Tuhan terlalu jauh, terlalu tinggi untuk digapai. Jikalau bukan Tuhan sendiri yang membawa turun pikirannya sendiri. Saudara, maka hal ini kita melihat bahwa Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah dengan apa yang dikatakannya melalui Yakobus ini. Kalau dia berkata sebuah kebahagiaan, kalau kamu menghadapi pencobaan, anggaplah itu sebagai sesuatu hal yang kamu nikmati. Dan saya mau berkata, inilah praktika. Bagaimana kita mengatakan, aku percaya bahwa Allah itu berdaulat. Kalimat itu banyak sekali menjadi nyinyiran daripada orang-orang yang merasa kenapa aku tidak dilibatkan dalam seluruh proses iman. Allah berdaulat, aku tidak suka Allah berdaulat. Kalimat itu seakan-akan begitu tinggi sekali dan terlalu indah untuk digapai. Maka Yakobus mengatakan, kedaulatan Allah itu dengan cara praktika, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan. Ini bentuk praktika daripada kedaulatan Allah. Dia tidak bermaksud tidak berempati. Dia sangat empati terhadap pergumulan jemaatnya. Itu sebab dia berkata, saudara-saudaraku, saudara-saudara, ini namanya menghidupi kedaulatan Allah dalam diri kita. Kita perlu memakai sepatu kebenaran Allah dan berjalan di tanah yang bebatuan dan tidak ramah ini. Saudara, jangan percaya kepada perasaan, karena perasaan itu bukan menjadi sebuah panduan yang akurat. Karena tiba-tiba kita bisa menghadapi situasi yang tidak masuk akal, penolakan, pengkhianatan, perlawanan, atau bahkan mungkin juga hidup itu menjadi berantakan. Kita tidak tahu apa yang namanya bahagia, gembira, bersyukur seperti biasanya. Dan kita merasa susah. Kenapa demikian? Sekali lagi, seperti Yakobus mau berkata, jangan percaya kepada perasaanmu yang mudah untuk berubah. Ingatlah, Allah tidak pernah salah menghadirkan beragam macam pencobaan dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah salah. Saudara, beranilah bertanya, Tuhan, apakah kebenaran tentang Allah yang dapat aku temukan, apakah gunanya itu untuk saya? Aku tahu Engkau bukan sebuah ide belaka, bukan sebuah ide kesempurnaan yang dibicarakan di dalam tatanan etika dan moral yang terlalu suci untuk didekati. Tapi Engkau adalah pribadi yang dapat aku andalkan. Tolong aku mengubah pandangan negatif. Tolong aku, Tuhan. Maka di sini kita bersinggungan dengan perasaan. Perasaan kita dipimpin oleh Tuhan dan dibatasi oleh, jangan sembarangan memainkan perasaan dengan Dia. Jangan berprasangka buruk tentang Dia. Disinilah Yakobus mau berkata, kamu bicara tentang takut akan Tuhan, maka mintalah Tuhan ajarkan sesuatu tentang Dia, kehendaknya. Itu namanya takut akan Tuhan. Tadi bicara mengenai kedaulatan Allah, Yakobus berkata, pencobaan yang kamu alami anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan, sebab Allah tidak pernah salah. Allah tidak membuat engkau mengalami kesusahan lalu kemudian mempermainkan akan hidupmu. Tidak. Dia tidak pernah salah melakukannya. Ini kedaulatan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak beranjak daripada
statement Allah tidak pernah salah memperlakukan kehidupan kita, maka tidak heran hidup kita penuh dengan ngedumel, menyesali kenapa kita hidup. Lalu kemudian kita memberikan respons yang negatif kepada Tuhan. Maka di situ tuh Yakobus seperti mau berkata, lebih baik daripada engkau berprasangka buruk kepada Allah, tanyalah, Tuhan, kebenaran apa yang sedang kamu ajarkan? Aku takut ngomong salah kepada Tuhan. Ini yang namanya artinya takut akan Dia. Praktika sekali bukan? Sangat praktika sekali. Saudara, saya mengenal seorang ibu. Dia mengidap penyakit kanker. Satu kali dia menelpon saya dan berkata, Pak Tommy, aku mau mengadakan kebaktian ulang tahun. Pak Tommy bisa khotbah? Saya mengenal ibu ini lumayan dekat. Dan saya berkata, ya, saya pasti akan menerima undangan tersebut. Saya akan berkhotbah di hari ulang tahun, di kebaktian ulang tahunmu itu. Dia langsung menitipkan pesan. Pak Tommy, di ulang tahun ini bagi saya spesial. Sebab saya akan mengundang semua keluarga saya. Orang ini sudah sepuh. Ya, orang ini sudah sepuh, sudah cukup umur lah kira-kira. Senior bahasa sekarang. Saya akan mengundang semua saudara saya. Saya akan mengundang mereka semua. Anak saya undang suruh datang. Cucu semua datang. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Langsung saya sudah mulai membayangkan kira-kira suasana kebaktian itu seperti apa. Dipenuhi oleh anggota keluarga. Dia bilang saya akan mengundang semua keluarga dan saya merasa bahwa ini adalah keluarga besar. Dan memang pada hari hanya ruangan cukup gede itu dipenuhi banyak orang. Mungkin saya pikir bukan hanya keluarganya tapi juga ada orang-orang terdekat dengan dia. Dan di dalam pesan sponsornya itu dia juga bilang yang kedua, Pak Tommy juga perlu tahu bahwa ulang tahun ini bukan ulang tahun hari kelahiran saya. Langsung otak saya berpikir keras, ulang tahun tapi bukan ulang tahun kelahiran. Apa maksudnya? Dia bilang begini, ini saya mau membuatnya sebagai peringatan ulang tahun hari kelahiran baru saya. Waduh, saya nggak pernah kepikir loh. Ulang tahun hari kelahiran baru saya. Ulang tahun di mana saya jadi orang Kristen. Jadi dia tidak sedang bicara tentang kelahiran, dia lahir dalam dunia, tapi dia bicara tentang kelahiran baru saya. Wah, nggak pernah kepikir. Saudara mau pinjam ide itu boleh loh. Dan hari itu betul, itu banyak sekali yang datang dan dia pesan sponsor lagi. Pak Tommy perlu tahu juga bahwa anggota keluarga saya banyak yang bukan orang Kristen. Saya langsung ngeklik. Apa maksudnya? Dia berkata saya mau menggunakan momen ini untuk penginjilan untuk semua anggota keluarga saya. Saya datang dalam ulang tahun tersebut, lihat meja bulat berapa banyak disebar kanan kiri kanan. Langsung dia menemani saya dan berkata, Pak Tommy, lihat bapak itu tua, dia ketua agama A. Ini ketua rumah ibadah B. Ini, oh, itu toh maksudnya. Oke. Saudara, dia menggunakan momen sakit kankernya untuk penginjilan. Dan menjadi daya tarik semua orang untuk datang. Sebab di dalam hari itu dia menggunakan waktu untuk bersaksi sedikit. Saya penyakit kanker dan mungkin waktu saya tidak lama. Dan semua orang menyaksikannya. Saudara, sekali lagi saya berkata, saya tidak pernah terpikir akan ide seperti itu. Nggak biasa. Tapi ide ini jauh lebih baik daripada mengurung diri dan mengasihani diri di dalam kamar. Mencak-mencak nggak karuan, menyesali.
Kalau Tuhan cinta saya, kenapa saya sakit kanker? Menarik bukan? Sampai kepada akhir hidupnya, dia sudah meninggal. Dia berkata, Tuhan tidak salah. Dia telah memberikan iman yang menyelamatkan kepadaku, dan aku ingin membagikan sukacita ini kepada seluruh anggota keluargaku. Pekabaran Injil di sisa waktu hidupnya. Ia sudah meninggal. Ya, karena beberapa saat setelah perayaan ulang tahun itu dapat kabar, ia sudah pergi. Saudara, itu sebab poin pertama ini saya kasih judul menghadapi dan tidak menyerah. Kenapa demikian? Karena Allah nggak pernah salah. Ini yang pertama. Yang kedua, bersukacitalah karena Allah mengendalikan. Bersukacitalah karena Allah mengendalikan segala situasi. Saudara, Yakobus berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Tadi saya berkata, ini adalah bukan dimengerti di dalam ranah alami. Ini dimengerti di dalam ranah supra alami. Kenapa demikian? Karena ini adalah wilayahnya Allah. Saudara tidak akan pernah merasakan sukacita, sebab sukacita itu mempunyai dunianya tersendiri. Sukacita itu mempunyai domainnya sendiri. Sukacita itu tidak, itu seperti sebuah pintu yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku tidak mau salah melihat Engkau. Maka pintu gerbang itu akan terbuka dengan lebar dan silakan Engkau masuk. Sehingga sukacita di sini adalah sebuah kondisi hati yang sangat puas. Karena tahu bahwa Allah mengendalikan segala sesuatunya. Bahkan ketika kita melihat kondisi seakan-akan sudah tidak terkendali. God is always in control. Saudara bisa membayangkan melihat orang yang sedang dying di ICU itu? Saya pernah melihat seorang dengan kondisi dying, saya datang mendekat, ada verban di kepala dan ada tulisan di verban tersebut, jangan ditekan, masih lubang. Ups. Alat bantu hidup di kiri kanan. Saya bisa membayangkan kondisi tersebut dan berkata, God is always in control. Padahal secara kasat mata kita melihat hidupnya dikontrol oleh alat-alat bantu hidup di kiri dan kanan. Itu yang kita lihat. Seakan-akan kondisi tidak terkendali. Pada waktu saya melangkah keluar, tiba-tiba beberapa orang petugas medis tersebut langsung sibuk bergegas kemana? Ke tempat orang tersebut. Kenapa? Karena alat monitor jantungnya mulai dan lihat orang mulai pompa. Pompanya bukan di tempat tidur, seorang brother naik ke atas dan tekan. Naik ke atas tempat tidur dan tekan. Apa yang mau kita bicarakan di sini? Kalau kita tidak mempunyai iman, God is always in control, maka kita dikendalikan oleh situasi yang tidak terkendali. Situasi boleh tidak terkendali, tapi iman kita dipelihara oleh Allah. Alkitab mengajarkan hal ini dari hidup Daud. Saya mengambil contoh Daud. Saudara ingat peristiwa Daud dan Batsheba bukan? Saya tidak akan mengulangi detailnya, tapi paling tidak saya ingin mengatakan bahwa setelah Uriah, suami daripada Batsheba itu, orang Het itu meninggal di peperangan, maka kemudian Daud menikahi Batsheba dan memiliki seorang anak laki-laki. Tapi Allah tidak berkenan dengan dosa Daud. Ia mengutus Nathan untuk memberitahu bahwa anak itu akan mati. Anak itu akan mati. Ketika anak itu lahir, Allah akan menimpakan penyakit yang serius kepadanya.
Saudara bisa baca itu dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12. Lalu Alkitab berkata Daud berpuasa dan berdoa meminta agar bayinya diselamatkan. Selama 7 hari ia berbaring di tanah menangis. Berdoa, berpuasa, menangis. Ia menolak semua pemberian makanan daripada pelayan-pelayannya. Tapi pada hari yang ke-7 anaknya itu meninggal. Para pelayan-pelayannya takut untuk memberitahukan bahwa anak itu sudah meninggal. Takut kalau nanti berita itu akan menyakiti perasaan daripada raja dan raja akan menyakiti dirinya sendiri. Menariknya Alkitab berkata bahwa Daud mendengar bisikan mereka dan ia bertanya kepada para pelayan itu, apakah anak itu sudah mati? Ketika mendengar jawaban bahwa anak itu sudah mati, Daud kemudian berdiri, mandi, ganti pakaian yang bersih, mengurapi dirinya, dan pergi makan. Habis itu pergi beribadah di bait Allah. Tentu saja semua ini membuat para pelayan itu menjadi bingung karena tidak memahami mengapa raja berpuasa menangis pada waktu anaknya masih hidup, dan ketika anaknya meninggal dia bangkit, pergi ke bait Allah dan makan-makan. Daud menjawab, ia berdoa dan berpuasa dan berharap Allah menyelamatkan anak itu. Tetapi kalau anak itu sudah meninggal, maka puasa tidak akan ada bedanya. Dan dia berkata, dapatkah aku mengembalikannya lagi? Dapatkah aku mengembalikan lagi? Ia pergi ke tempat di mana aku tidak dapat mengunjunginya, tapi aku akan pergi ke tempat di mana dia ada. Ini adalah gambaran tentang satu hari nanti kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu. Sudah dicatat dalam perjanjian lama. Nah saudara, kita tidak akan menemukan kata sukacita di dalam kisah ini. Namun kita menemukan apa artinya menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan di dalam kisah ini. Di tengah semua kehilangan, di tengah semua kedukaan, pada saat tidak ada tawa lagi, pada saat tidak ada senda gurau lagi, oleh karena ada rasa sakit dan kesedihan, Daud mengajarkan apa artinya mengenal Allah. Apa artinya mengenal Allah? Dalam semua kebodohan yang pernah ia lakukan, ia harus menderita karenanya. Dan dia mengajarkan apa artinya mengenal Allah dari dalam kedalaman hatinya. Dan dia puas. Dia puas, dia mengerti bahwa melalui air matanya hidupnya harus terus berjalan. Dia mengetahui bahwa air matanya sekarang sedang membasahi kedua kelopak matanya. Tapi pada akhirnya semua itu akan mengering. Ia tidak boleh terus-menerus duduk berpuasa di dalam kedukaan dan menangis untuk selamanya. Tapi pada waktu dia harus bangkit. Inilah kebahagiaan itu. Pengkhotbah minggu lalu berkata, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk menahan diri dari nangis. Saya tidak mengatakan kalau saudara tidak boleh berduka. Harus berduka. Yesus pun pernah berduka bukan? Masgullah hati Yesus, demikian kata Alkitab. Hati Yesus berduka pada waktu mendengarkan berita tentang Lazarus. Saudara, ada waktu untuk menangis. Tapi ada waktu untuk menahan diri dari menangis. Kesedihan bisa menjadi egois sekali. Menjadi seorang itu menjadi egois. Apa yang mesti dilakukan? Ingatlah, ada Allah. Carilah kebenaran tentang kehadirannya. Ini yang saya bilang tadi, saya kutip. Pendeta Stephen Tong satu kali bilang begini, aku tahu dia ada. Dan itu membuat saya lebih berani lagi. Aku tahu apa artinya berani. Cari kebenaran tentang kehadirannya, penghiburannya, pemeliharaannya.
Belajarlah bersyukur untuk kehadirannya. Meskipun kita berkata, Tuhan aku nggak punya kekuatan dan alasan yang cukup untuk bersyukur. Tapi ingatlah bahwa firman berkata, ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagimu. Jadi kita harus mengetahui bahwa Allah menunggu ucapan syukur yang muncul dari mulut kita. Bersyukurlah untuk kondisi yang kita sedang hadapi. Berterima kasihlah Tuhan. Sebab dengan demikian maka Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang kehadirannya. Itu sebab kita memilih untuk tetap percaya kepadanya. Percaya bahwa Dia punya kebaikan. Dan inilah yang namanya beriman kepada Dia. Secara praktika. Tadi berdaulat secara praktika. Takut akan Tuhan secara praktika, sekarang beriman kepadanya dengan praktika. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengetahui dan bertekun. Ayat yang ketiga mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi Yakobus memakai kata kamu tahu. Ini merujuk kepada pengetahuan hati yang diperoleh dalam serangkaian pengalaman yang panjang. Ini bukan kalimat teoritis yang dapat dipelajari dari buku, tetapi dijumpai di dalam sekolah-sekolah penderitaan. Saudara, Yakobus seperti mau bilang begini, kamu ketika mendengar istilah penderitaan, kamu pasti ada dalam pikiranmu ada konotasi negatif, bukan? Ya, kita cenderung untuk begitu. Yakobus sedang mau mengatakan demikian. Kamu bicara mengenai penderitaan, maka penderitaan itu pasti akan ada oleh karena kita hidup dalam dunia yang berdosa, oleh karena kita hidup di luar kehendak Tuhan, dan ini merupakan sebuah keharusan yang akan kita hadapi. Maka kamu mengalami penderitaan. Penderitaan karena kamu dan hidupmu itu tidak sesuai dengan kondisi hidup yang kita hidupi. Kamu harus menderita karenanya. Saudara, kalau engkau beli sepatu, tolong jangan engkau korbankan kakimu. Meskipun sepatu itu bagus, tapi kalau itu bukan ukurannya, tolong jangan dibeli. Jangan sepatunya bagus tapi kamu korbankan kakimu. Engkau pakai sepatu itu tersebut lalu kemudian kakimu jadi lecet-lecet dan bisa sakit. Buang itu sepatu. Jangan buat kakimu menderita. Belilah dengan ukuran yang pas. Ini yang saya maksud. Kalau kamu menderita karena itu tidak sesuai dengan ukuranmu. Kamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kamu tinggal dalam dunia yang berdosa, yang berjalan di luar kehendak Tuhan, selalu menentang Tuhan, pasti kamu tidak pas. Karena sepatunya gak pas. Gak cocok. Yakobus berkata, ujian terhadap imanmu itu akan mengakibatkan ketekunan. Kata ujian itu, pengujian itu merujuk kepada proses pemurnian biji emas. Saudara, kalau biji emas itu dikumpulkan lalu dibakar, maka kemudian kerak-kerak itu akan naik ke atas, bukan? Lalu oleh pengrajin emas itu diambil keraknya, itu dibuang. Yang tinggal hanya emas murni. Itu yang dipakai oleh Yakobus. Ada pencobaan yang menyala-nyala. Ada waktu tungku perapian. Iman jangan menjadi liar. Karena meskipun tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, tapi kita menyalahkan segala sesuatu karena merasa diri benar. Itu namanya iman itu menjadi liar. Ia ingin kita datang dan mengakui dosa kita. Ia ingin datang supaya kita menerima pengampunannya. Kita melatih diri untuk tidak sombong atas segala sesuatu yang kita miliki. Ingat, kita semua masing-masing mempunyai tungku perapian. Tungku perapian. Di dalam tungku perapian itu
kita bertemu Allah atau tidak. Ingat cerita tentang Hananya, Misael, dan Azaria, 3 teman Daniel itu. Di dalam tungku perapian, raja kaget melihat, bukankah yang masuk tadi 3 orang, tetapi kenapa sekarang terlihat 4 orang? Siapa 4? Satu orang itu lagi. Itu pasti Kristus. Itu Kristus. Jadi di dalam pencobaan, Tuhan membawa kita untuk melihat, ada Tuhan gak di situ? Saya ingin pergumulan kita tidak mengaburkan pandangan mata kita untuk melihat Kristus berdiri di tengah-tengah gerejanya. Yesus berdiri di tengah-tengah api tungku perapian daripada GRII Durensawit. Kita berdoa, Tuhan, murnikanlah gereja ini, murnikanlah jemaat-Mu, murnikanlah ya Tuhan. Sebelum Engkau diuji, imanmu itu teoritis dan spekulatif. Ketika Engkau diuji dan keluar, Engkau akan berkata, aku melihat Tuhan dari kedalaman perjumpaanku di dalam tungku api itu. Aku bertemu dengan Dia. Aku bertemu dengan Dia dan aku nyaman. Kalau tidak, imanku itu teoritis dan spekulatif. Sebagai contoh, saudara, saya mau berkata demikian. Kita boleh saja banyak bicara tentang sorga sesuka hati kita. Tapi kita akan lebih tahu bagaimana mempercayai Dia pada waktu kita berdiri di samping peti jenazah orang yang kita cintai. Baru kita tahu apa artinya mempercayai Dia. Baru kita tahu artinya tentang apa itu sorga. Baru kita tahu apa artinya percaya kepada Kristus. Tuhan mau supaya iman kita tidak teoritis dan spekulatif. Saudara, istilah ketekunan ketika bicara di dalam konteks kitab Wahyu itu banyak sekali dicatat di sana. Itu mempunyai arti keteguhan dan kesabaran dan dipakai untuk menggambarkan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Mati karena imannya, karena mereka tidak mau memakai cap daripada binatang itu. Dan menariknya kata ketekunan atau hupomone itu dipakai dalam konteks peperangan. Dalam konteks peperangan dan kemudian mereka mati di dalam Tuhan. Tapi dibilang bahwa mereka mati sambil bernyanyi. Mereka mati di dalam iman mereka. Dan ada sorga menjadi milik mereka. Ini yang ketiga. Yang ketiga, mengetahui dan bertekun. Yang keempat dan yang terakhir adalah janji dan upah ketekunan. Ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Engkau percaya itu? Engkau percaya kalimat Yakobus itu? Biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan dalam suatu apapun. Engkau percaya? Yakobus mau bilang begini, ada hasil, kamu akan menuai hasilnya. Sampai di sini saya mengingat pemazmur satu kali berkata demikian dalam pasal yang 125. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ada hasil. Memang ada air mata, betul. Tapi kamu akan menuai dengan sorak-sorai. Lalu kemudian saya mengingat lagi apa yang dikatakan oleh Paulus. Jerih payahmu di dalam Allah itu tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15:58. Jadi ayat-ayat tersebut mau mengatakan ada sesuatu hasil yang akan kita miliki. Sesuatu hal yang berguna, suatu hal yang indah. Walaupun kondisi tampak buruk dan tidak memberikan harapan. Tapi orang percaya memiliki sesuatu yang berharga. Karena itu mereka memilih untuk tetap percaya kepada Allah.
Karena dengan cara demikianlah iman itu bertumbuh, dewasa dan menjadi kuat. Tandanya apa sih? Bagaimana kita tahu iman kita dewasa? Bagaimana kita tahu? Saya kepingin tahu loh. Tuhan, tanda dewasa itu apa sih? Dewasa iman. Sampai kemudian pikiran saya dituntun untuk mendapatkan kata takkan kekurangan. Di mana ayat itu muncul? Mazmur 23 bukan? Takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Terus, takkan kekurangan aku. Itu dewasa. Merasa cukup. Dia gembala. Takkan kekurangan aku. Pada waktu kita membutuhkan iman, takkan kekurangan mengatakan, kamu akan memilikinya. Pada waktu kita menginginkan sebuah pengharapan, takkan kekurangan akan berkata, kamu akan mendapatkannya. Pada waktu kita memerlukan kasih, maka takkan kekurangan akan berkata, aku memiliki kasih itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Aku memilikinya. Kenapa? Takkan kekurangan. Takkan kekurangan. Kau merasa Tuhan tidak memberikan kasih kepadamu? Mungkin Tuhan sudah kasih. Tapi karena kedewasaan kita kurang, maka kita berkata, masih kurang Tuhan. Padahal Tuhan bilang, takkan kekurangan. Takkan kurang itu ada cukup. Pas. Tidak berlebih. Tidak kurang. Takkan kekurangan. Kau merasa hidupmu masa depannya seperti apa enggak tahu. Kamu khawatir. Tuhan janji kamu akan mendapatkannya. Kenapa? Takkan kekurangan. Takkan kekurangan. Oh, kalimat itu dalam sekali. Tuhan adalah gembalaku dan dipasangkan dengan sebuah kalimat. Takkan kekurangan aku. Kalau dia gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Aku mempunyai semua yang aku perlukan. Sebab tidak kekurangan. Tidak kekurangan. Engkau percaya itu? Sekarang saya mau bercerita tentang seorang ibu yang lain. Sakit kanker juga. Bersama dengan istri saya datang mengunjungi dia. Ketika masuk kamar, pintu kamar dibuka. Pas tirai pembatas tempat tidur dia sama tempat tidur lain. Tempat tidur yang lain itu kosong, tirainya agak kebuka sedikit. Pas dia nengok ke arah kami. Dan dia senyum dan berkata, Pak Tommy, Ibu Mercy. Dia lihat kami disebut. Lihat kami datang. Lalu kami duduk di sampingnya. Yang paling banyak cerita itu adalah istri saya. Dan dia bercerita panjang lebar. Saya hanya duduk dan mengikuti pembicaraan Women's Talk ini. Panjang lebar berbicara, dan satu yang saya amati adalah saya mau melihat Tuhan dalam hidupnya dia. Bagaimana pergumulannya. Dan dia memulai bercerita tentang tangannya yang sudah tidak kuat lagi untuk menyentuh tuts piano. Karena dia seorang pianis. Dia bilang, tangan saya kalau sentuh tuts piano saja itu langsung kirim getaran yang sakit sekali memenuhi seluruh tubuh saya. Bagaimana mungkin saya bisa menyentuh tuts piano sementara tangan saya semuanya syaraf-syarafnya itu seakan-akan sudah super duper hiper sensitif. Sakit sekali. Bagaimana? Saudara bisa bayangkan seorang pianis kehilangan kemampuan untuk memainkan piano. Wah, itu seperti dunianya hilang. Dan itu yang saya coba amati dari apa yang dia katakan. Dari getaran-getaran daripada suaranya. Tapi sampai satu kali dia berkata demikian. Aku pernah berdoa loh. Doaku begini. Tuhan, kalau kau mau mengambil jari-jariku, gak apa-apa. Gak apa-apa kok Tuhan kalau kau mau mengambil jari-jariku. Tapi boleh gak engkau jangan ambil pita suaraku. Ups. Dia memang seorang penyanyi juga. Kalau Tuhan mau ambil ini, gak apa-apa. Tapi pita suaraku jangan diambil dulu ya Tuhan. Jangan diambil dulu. Hari itu kami berbincang cukup lama dan kemudian kami mohon pamit.
Tapi beberapa rekaman daripada pembicaraan itu ada di dalam kepala saya. Dan minggu depan bersama dengan saudara-saudaranya, dia duduk di kursi roda, dia nyanyi bersaksi di Gari Buaran. Dia menyanyikan pujian kepada Allah. Dan beberapa waktu kemudian dia meninggal, pulang ke rumah Bapa di sorga yang sangat mengasihi dia. Kanker memang merenggut nyawanya di dunia, tapi tidak dapat menghancurkan perjalanan imannya bersama dengan Allah. Janji dan upah ketekunan. Saudara kenal ibu itu bukan? Ibu Anis. Ada banyak lagi orang-orang yang beriman seperti ini. Sudah harus, kalau kau mengunjungi dia, bertemu dengan dia, siapapun itu, cari, temukan Tuhan di dalam pergumulan dia. Sebab kehadiran pribadi yang keempat di tungku api itu menjadikan sebuah pertanda. Aku ada di situ. Ini janji Tuhan. Di dalam dapur perapian itu dia ada di sana. Dan dia akan memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencarinya dengan sungguh-sungguh hati. Mazmur nih muncul setelah mengalami masa-masa dan yang lama dan tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan. Allah membentuk karakter Kristus yang sejati dalam hidup orang ini. Ini yang dimasukkan dengan Yakobus. Kamu tahu, bukan saja karena kita mempelajarinya secara pengetahuan, tapi melalui pengalaman. Saudara, kita harus tahu kita ada di kilometer yang keberapa dalam perjalanan hidup iman kita. Kita harus ada dalam posisi yang mana dalam GPS rohani hidup kita. Sebab perjalanan Kristen itu bukan suatu hal yang mudah. Namun tidak ada jalan yang lain yang benar dan yang terbaik. Semuanya selalu datang dengan pencobaan. Tapi ingatlah, Allah berjanji bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Hidup kita akan semakin kuat pada waktu kita memilih untuk menatap wajah Allah lebih daripada kita mencoba untuk lari dan menghindarinya. Kita akan semakin kuat dan dia akan membuat kita lebih kuat sebab pertolongannya selalu hadir pada waktu kita memerlukannya. Itu sebab saudara, menutup khotbah ini saya akan berkata kita tidak boleh mengeluh pada waktu masa-masa sulit itu datang. Kita bersuka cita dan percaya kepada firman Allah. Bersuka cita karena kita diberikan sarana untuk berseru kepada Dia. Bersuka cita karena setiap pencobaan yang berat adalah tangga yang menuntun kita dari bumi menuju kepada sorga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa kiranya Tuhan memelihara kami, gerejamu ini. Gerejamu secara pribadi, satu demi satu. Tuhan peliharakan iman kami. Tuhan peliharakan dan bawa kami semakin hari semakin kuat di dalam hidup percaya kami kepadamu. Semakin hari kami akan menuliskan catatan tentang kehadiran-Mu dalam hidup kami. Setiap hari kami ada nyanyian syukur yang keluar dari mulut kami. Sebab tahu Engkau tidak salah. Kami berdoa Tuhan, kasihanilah kami. Orang-orang bodoh yang membutuhkan tuntunan Tuhan. Yang membutuhkan rambu-rambu daripada Tuhan. Yang membutuhkan penglihatan akan tangan Tuhan yang terulur
dan ingin menggenggam tangan kami. Tuhan tolong kami. Masa depan daripada GRI Durensawit kami taruh dalam tangan Tuhan. Proses yang sedang dilewati, yang sedang dihadapi, kami percaya Tuhan memimpin. Terima kasih ya Bapa. Dengarkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.